الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, mudahkan kami memahami ilmu agama dan memahami Al-Qur'anul Karim. Allahumma anta ya muyassir, yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah yang maha memudahkan, mudahkanlah urusan dunia dan urusan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh amal saleh. Dengan petunjuknya maka terarahlah seluruh kehidupan. Dengan pertolongannya maka mudahlah segala urusan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan, mulai dari datang ke masjid, salat berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu. Ini nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat datang salat berjamaah, ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingga dengan kita mensyukuri nikmat ini, harapannya nikmat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, la azidannakum. Perhatikan kalimatnya. Allah menggunakan lam taukid dan Allah menggunakan nun taukid. La azidannakum, pasti saya, kata Allah, saya akan tambah nikmat itu kepada kalian. Maka nikmat kita datang ke masjid, salat berjamaah, jika kita syukuri kepada Allah, nikmat ini akan ditambah. Kalau nikmat ini ditambah, insya Allah Bapak Ibu, hati kita akan semakin senang ke masjid, semakin cinta terhadap masjid. Kalau hati kita sudah tertaut kepada masjid, semakin senang untuk datang ke masjid, maka insya Allah kita termasuk golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di mana saat itu tidak ada naungan
kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya muta'allaq. Muta'allaq artinya tertaut, rindu, cinta bil masajid, kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat kita duduk di majelis ilmu sebagaimana malam hari ini juga harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kita mensyukuri nikmat ini, insyaallah Allah akan tambah nikmat majelis ilmu ini kepada kita, sehingga hati kita semakin senang, semakin cinta kepada ilmu, dan semakin cinta untuk mengamalkan ilmu. Hati kalau sudah senang terhadap ilmu, cinta kepada ilmu, maka Bapak Ibu, kita akan mudah untuk memahami sebuah ilmu. Jadi kuncinya cinta, senang terhadap ilmu. Ya. Kenapa orang itu bisa berlama-lama pegang HP, ada di hadapan HP, main HP dan seterusnya dari pagi sampai siang? Karena dia senang. Nah, demikian pula kita ini tidak akan pernah bosan untuk menuntut ilmu, tidak akan pernah bosan untuk belajar ilmu, kalau kita belajar itu dilandasi dengan rasa cinta, senang terhadap ilmu. Lalu bagaimana supaya hati kita ini cinta terhadap ilmu, senang terhadap ilmu, terutama ilmu agama? Yang pertama adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya hati kita senang terhadap ilmu, senang kumpul dengan orang-orang saleh. Kata Imam Syafi'i, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya cinta orang-orang saleh, walastu minhum, walaupun saya bukan golongan mereka. Ini tawaduknya Imam Syafi'i ya. Beliau berkata, saya cinta orang soleh walaupun saya bukan golongan mereka, padahal beliau orang yang soleh. Dan tawaduknya Imam Syafi'i ini nggak dibuat-buat. Laisa mutasanni'an, bukan tawaduk yang dibuat-buat. Ini memang tawaduk yang sesungguhnya. Karena ada sebagian orang tawaduknya dibuat-buat, mutasanni', dibuat-buat. Kata beliau, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta orang-orang saleh walaupun aku bukan golongan mereka. Lalu beliau punya santri namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal membuat syair menjawab perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, uhibbus salihina wa anta minhum. Saya cinta orang-orang soleh dan engkau wahai guruku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini menjadi orang yang cinta terhadap ilmu agama, cinta berkumpul dengan orang-orang soleh, dan kecintaan kita terhadap ilmu agama membuat kita semakin bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah telah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu satu doa di mana isi doa itu meminta 3 cinta. Doa ini pada mulanya doa yang diucapkan oleh Nabi Daud alaihissalam, lalu diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, dalam doa itu meminta 3 cinta. Pertama, meminta cintanya Allah. Yang kedua, meminta cintanya orang yang cinta kepada Allah, yakni orang-orang saleh. Yang ketiga, meminta amal, perbuatan yang membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun redaksi doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalil ladzi yuballighuni hubbaka. Hafal Bapak Ibu?
Kita ini bukan Ibnu Mas'ud, Ustaz. Kalau Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, dengerin sekali langsung hafal. Sahabat Abu Hurairah dengerin sekali itu langsung hafal. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika turunnya surah Al-An'am, ya. Surah Al-An'am ini termasuk surah yang panjang. Lalu surah itu dibacakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Di antara sahabat yang hadir saat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kecil, hitam. Nah, jangan lihat saya ibu-ibu. Kecil, hitam, tapi cerdas. Bahkan Rasulullah bersabda, "Khudil Qur'an min arba'." Ambillah bacaan Al-Qur'an dari 4 sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, ahli baca Qur'an. Dibacakan oleh Rasulullah surah Al-An'am 1 sampai habis, ya. Lalu Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian yang sudah hafal? Semua sahabat diam kecuali Abdullah bin Mas'ud. Angkat tangan, ya Rasulullah, saya sudah hafal. Sekali dengar udah hafal. Kalau kita berkali-kali dengar belum tentu hafal. Karena itu penting Bapak Ibu bawa catatan. Ini kayak Abdullah bin Mas'ud semua. Ngaji ndak bawa kitab, ndak bawa catatan. Ya Allah. Ya Allah. Usahakan nanti beli kitab ini ya. Ini namanya Umdatul Ahkam. Kita nanti akan bahas bagaimana profil atau kurikulum vitae dari pengarang kitab ini dan apa saja isi daripada kitab ini secara umum kita akan bahas nanti di belakang. Nah, saya minta Bapak Ibu beli kitab ini, namanya Umdatul Ahkam. Terjemahannya sudah ada di mana-mana ini. Banyak. Ya di online maupun di toko. Ya, toko-toko offline insyaallah ada ini. Umdatul Ahkam. Atau ada dari Bapak Ibu yang ingin beli kitab ini, nah, mungkin beli 50 nanti diwakafkan kepada jamaah yang hadir. Sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan terus mengalir insyaallah. Ada yang mau wakaf ini? Ada ya, insyaallah ada. Nanti sahibul masjid akan wakaf kitab ini insyaallah. Maka jemaah sekalian, keterbatasan kita untuk menangkap pelajaran itu sangat lemah, maka kita butuh alat untuk mempertahankan apa yang kita pelajari. Kata ulama, al-ilmu saydun qayyidhu bil kitab. Ilmu itu ibarat binatang liar. Maka ikat ilmu itu dengan kitab, dengan tulisan. Ikat dengan tulisan, ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan satu doa kepada kita untuk meminta 3 cinta. Doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba memohon kepadamu hubbaka, cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Jadi dari doa ini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan cintanya orang yang cinta kepada Allah. Nah, kalau kita merasa tidak banyak beramal soleh, tidak dekat kepada Allah, paling tidak kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'a man ma'allah. Kun ma'allah, jadilah engkau orang yang hidup selalu bersama Allah. Apabila engkau tidak bisa demikian, fakun ma'a man ma'allah, jadilah engkau bersama orang yang hidupnya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam doa itu Rasulullah meminta amal yang dapat membuat semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amal yang membuat kita semakin cinta kepada Allah adalah ilmu. Maka
sewajarnya kita sebagai orang beriman untuk senang, cinta terhadap ilmu. Harapannya cinta kita kepada Allah semakin bertambah. Jadi cara yang pertama supaya kita senang terhadap ilmu agama, pertama adalah doa. Kemudian yang kedua, ingat-ingat kemuliaan orang yang belajar ilmu agama sangat luar biasa, Bapak Ibu. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang belajar ilmu agama. Di antaranya adalah pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia memahami ilmu agama. Jadi tanda Allah menginginkan seorang hamba itu mendapatkan kebaikan, salah satunya adalah Allah mudahkan dia memahami ilmu agama. Karena orang yang tidak paham ilmu agama, dikhawatirkan dia akan banyak melakukan kerusakan-kerusakan dalam muamalah maupun dalam ibadah. Sebaliknya, orang yang paham ilmu agama, dia akan baik mendapatkan kebaikan dalam melaksanakan ibadah maupun muamalah. Sebab ilmu agama, Bapak Ibu, penerang jalan keselamatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak paham ilmu agama, jalannya akan gelap. Saya contohkan ya. Contohkan misalnya masalah muamalah, ya, masalah jual beli. Orang kalau tidak paham ilmu agama berbahaya. Dia bisa melakukan akad-akad yang rusak dalam jual beli. Apalagi kalau hatinya dipenuhi dengan cinta terhadap dunia. Hilanglah semua pengetahuan-pengetahuan agama yang pernah dia pelajari. Dalam masalah ibadah sama. Orang kalau tidak paham ilmu agama, bisa saja dia salah melakukan praktek-praktek ibadah. Saya pernah bertanya kepada seorang yang melaksanakan ibadah sholat. Setelah sholat saya tanya, "Pak, tadi takbirnya kok posisi tangan lurus, tidak menghadap ke depan. Jadi posisi tangannya begini." Allahu Akbar. Saya tanya, apa jawab dia? "Tahu saya seperti itu, Ustaz." Tahu saya seperti itu. Padahal yang benar gimana? Menghadap kiblat gini. Ada yang takbir begini. Allahu Akbar. Ini orang yang tidak memahami ilmu agama sehingga dia kebaikannya terkurang atau bahkan tidak mendapatkan kebaikan. Saya contohkan lagi Bapak Ibu. Ini sering terjadi di masjid-masjid. Ada kotak amal yang berjalan saat khotib menyampaikan khutbahnya. Ada kotak amal yang berjalan. Padahal perintah Nabi nopo? Ansitu wastami'u. Diam dan dengarkan. Barang siapa yang tidak diam atau bahkan tidak mendengarkan, apa yang terjadi? Faqad lagha. Sungguh telah sia-sia sholat Jumatnya. Dia tidak mendapatkan kebaikan daripada sholat Jumatnya. Gara-gara nopo? Menjalankan kotak amal. Maka sebagian ulama menjalankan kotak amal saat khutbah dibacakan itu hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Karena mengganggu salah satu rukun daripada pelaksanaan khutbah itu, yaitu mendengarkan dan diam. Jadi jemaah sekalian, orang yang menuntut ilmu agama, kata Rasulullah, itu tanda bahwa dia dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingat-ingat kemuliaan menuntut ilmu agama itu, salah satunya adalah yang nomor 2, Allah akan mudahkan perjalanan kita menuju surga.
Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, salaka tariqan itu artinya berjalan ya, ada proses di situ. Yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Bapak Ibu, ingin perjalanan kita menuju surga dimudahkan oleh Allah? Ingin? Salah satu kuncinya adalah banyak melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu membuat derajatnya seseorang diangkat. Ada kisah menarik ya. Ada seorang anak yang cacat lehernya di Mekah, di Makkatul Mukarramah. Ini kisah sangat masyhur, disebutkan dalam banyak kitab. Lehernya cacat. Tapi dalam kisah itu tidak disebutkan seperti apa lehernya dia yang cacat, apakah luka atau bagaimana, wallahu taala alam. Karena lehernya cacat Bapak Ibu, dia menjadi ejekan teman-temannya saat itu. Dia ejek, cacat, tidak sempurna dan seterusnya. Lalu dia menangis, datang ke orang tuanya. Tidak mau datang ke sekolah lagi karena diejek oleh temannya. Apa kata ibunya? Alaika bil ilmi turfa'u darajatuk. Alaika bil ilmi turfa'u darajatuk. Hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Nah, perkataan ibunya ini dipegang betul-betul oleh anak tersebut. Dia rajin belajar dan dia tidak menghiraukan ejekan temannya. Masya Allah, dia jadi orang berilmu, menjadi rujukan saat itu, dan dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benarlah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman dan berilmu, dengan syarat ilmunya dikawal oleh iman. Ilmunya dikawal oleh iman. Kata Buya Hamka, iman tanpa ilmu seperti lentera yang dipegang oleh anak kecil. Sedangkan ilmu tanpa iman seperti lentera yang dipegang oleh pencuri. Bahaya. Ya. Ilmu tanpa iman, kata Buya Hamka, seperti lentera yang dipegang oleh pencuri. Nah, lentera digunakan untuk mencuri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah rahimakumullah, salah satu kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu Allah akan angkat derajatnya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nilai kepada dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ini jelas hadisnya. Kata Rasulullah, man ghada ilal masjid, barang siapa yang datang ke masjid, liyata'allama khairan aw yu'allimahu, kana kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang datang ke masjid untuk menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika kita lemah atau malas untuk menuntut ilmu agama, salah satu cara untuk membangkitkannya adalah ingat-ingat tentang kemuliaan, betapa besarnya kemuliaan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara ilmu agama, dalam Islam itu ilmu agama ada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amraini ma in tamaksaktum bihima lan tadhillu abadan.
kitabullah wa sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat. Kalian tidak akan keliru dalam menjalani ibadah maupun muamalah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Maka Bapak Ibu, penting bagi kita semua memahami dua ilmu ini, Al-Quran dan hadis. Al-Quran kita pahami melalui kajian tafsir. Alhamdulillah kita ada kajian tafsir di Masjid Asyura dan beberapa masjid lain. Kita ada kajian tafsir Al-Quranul Karim sebagai usaha untuk memahami Al-Quran. Karena Allah perintahkan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggan untuk memahami Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci sehingga mereka enggan memahami Al-Quran? Allah katakan orang yang tidak mau memahami Al-Quran hatinya terkunci. Kita mengaku Al-Quran sebagai kitab suci, tapi saat membacanya kita tidak paham. Maka penting memahami Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sumber hukum Islam, sumber pendidikan Islam nomor 1. Kemudian yang kedua adalah hadis. Penting kita memahami, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Bapak Ibu secara makna ada beberapa bagian. Ya, minimal ada 4 bagian. Pertama, hadis yang berbicara tentang akidah, tauhid, memperkuat iman kita kepada Allah, hanya mentauhidkan kepada Allah, menjauhi kufur, syirik, fasik, nifak dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada hadis tentang ibadah, motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal hadis siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, maka dia akan memberatkan timbangannya pada hari kiamat. Ini hadis motivasi untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala 27 derajat. Kemudian yang ketiga, hadis secara makna, ada hadis tentang muamalah, hubungan kita dengan manusia, akhlak. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Ini hadis tentang muamalah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, hadis tentang hukum-hukum dalam ibadah dan muamalah. Hukum-hukum fikih dalam fikih ibadah dan fikih muamalah. Adapun yang akan kita pelajari mulai pertemuan yang akan datang insyaallah, malam hari ini kita hanya pengantar saja. Yang akan kita pelajari adalah bagian hadis yang keempat, yaitu hadis tentang hukum-hukum ibadah dan muamalah. Mulai daripada taharah, salat, kemudian puasa, zakat, haji, kemudian pernikahan, jual beli, peperangan dan seterusnya. Kita akan bahas melalui kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Umdah artinya adopsi. Secara bahasa artinya adopsi. Umdatul Ahkam berarti adopsi hukum-hukum Islam min kalami khairil anam, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Umdatul Ahkam ini Bapak Ibu ditulis oleh seorang ulama besar di zamannya. Nama beliau Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Al-Imam berarti dia menjadi rujukan umat saat itu. Al-Hafiz berarti ahli hadis. Ribuan hadis yang beliau hafal. Maka sebenarnya Al-Hafiz itu dipakai bukan untuk
penghafal Quran. Nah, kan ada si fulan al-hafiz. Itu kalau dulu al-hafiz dipakai untuk orang yang hafal ribuan hadis. Ngoten. Al-faqih, orang yang faqih. Faqih berarti ahli fikih. Namanya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Al-Maqdisi, kira-kira beliau dari mana ini? Al-Maqdisi, Maqdis, dari mana? Palestina. Beliau lahir di sebuah kampung namanya Al-Jamma'ali yang ada di Palestina, dekat Baitul Maqdis. Maka julukan beliau Al-Maqdisi, dan beliau bermadhab Al-Hambali. Beliau Syekh Abdul Ghani seusia dengan ulama besar ahli fikih namanya Ibnu Qudamah. Pernah baca sejarah Ibnu Qudamah, Bapak Ibu? Ibnu Qudamah seusia, selevel. Cuman Syekh Abdul Ghani lebih cenderung mendalami ilmu hadis, sedangkan Ibnu Qudamah lebih cenderung memahami ilmu fikih. Jadi mereka ini bersahabat dalam menuntut ilmu. Nah, Ibnu Qudamah lebih cenderung mendalami ilmu fikih, sedangkan Syekh Abdul Ghani lebih cenderung mendalami ilmu hadis. Nah, kedua ulama ini ya, ketika masa mudanya mereka merantau dari kota menuju kota lainnya, dari negeri menuju negeri lainnya, hanya untuk satu tujuan, talabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi ulama-ulama dulu, cara mereka mendapatkan ilmu itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau sekarang sangat mudah untuk mendapatkan ilmu. Panjenengan mau cari ilmu putih, ilmu hitam, ada semua di HP. Tinggal klik. Dan muncul semua itu. Ya, maka manfaatkan fasilitas yang Allah mudahkan saat ini. Sedangkan dulu untuk mendapatkan satu ilmu, mereka harus melewati satu kota. Ya, untuk mendapatkan satu ilmu. Dengan berjalan kaki atau pakai kendaraan unta biasanya. Seperti Abdullah bin Jabir, yasiru masirata syahrin fi hadisin. Beliau berjalan 1 bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. 1 bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Sedangkan kita tidak usah 1 bulan perjalanan, tidak sampai 1 detik udah bisa dapat hadis. Sangat mudah. Nah, karena itu ilmu ulama-ulama dulu berkah. Nah, keberkahannya kita rasakan sampai saat ini. Karena memang perjuangannya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Syekh Abdul Ghani dan Ibnu Qudamah, mereka ini seusia. Kemudian mereka berdua sama-sama berangkat ke Baghdad. Karena di Baghdad saat itu pusat peradaban Islam, pusat ilmu pengetahuan. Nah, di Baghdad mereka pertama belajar kepada seorang ulama besar yang dikenal sampai saat ini namanya. Nama beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tafsir Al-Quranul Karim. Itu gurunya Syekh Abdul Ghani ketika di Mesir. Nah, kemudian ketika beliau berada di Baghdad Irak, jamaah rahimakumullah, beliau mendalami ilmu hadis. Sampai orang-orang Irak memberikan julukan kepada Syekh Abdul Ghani dengan julukan Amirul Mu'minina fil Hadis. Pemimpin orang-orang mukmin dalam bidang ilmu hadis. Alim. Salah satu kitab hadis yang beliau tulis adalah Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam. Kemudian kitab ini kurang lebih ada 10 ulama
kurang lebih ada 10 ulama yang mensyarahi atau menjelaskan, menjabarkan isi hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Salah satu kitab syarah yang terkenal adalah Taysirul Allam yang kami pelajari sewaktu di pondok pesantren dulu. Taysirul Allam. Ini kitab syarah Umdatul Ahkam yang fenomenal, yang terkenal. Nah, begitulah riwayat singkat tentang penulis kitab Umdatul Ahkam, Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kemudian kitab ini disusun berdasarkan riwayat hadis paling sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga di dalam kitab ini banyak hadis-hadis muttafaqun alaih, hadis yang kesahihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kitab paling sahih setelah kitab Al-Quranul Karim. Kitab paling sahih, kitab sahih Bukhari Muslim. Dan beliau susun hadis-hadisnya berdasarkan tema fikih. Berdasarkan tema fikih. Ada toharoh, hadisnya nopo, Bukhari Muslim. Kemudian sholat, hadisnya nopo, Bukhari Muslim. Sehingga nanti kita bisa mengetahui dalil-dalil dari praktek ibadah yang selama ini kita kerjakan dari kitab yang paling sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Adapun teknis ya, kurikulum kajian kita, pertama kajian kita nanti akan membahas profil atau mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis ini, seperti Aisyah, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Jadi itu dulu yang akan kita bahas. Apa kemuliaannya mereka, bagaimana Rasulullah memandang sahabat tersebut dalam kemuliaannya di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, kita akan terjemahkan redaksi hadisnya, terjemah bebas. Setelah itu kita jelaskan, dan yang ketiga baru kita ambil faedahnya secara tertib, berurutan. Faedah yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Kemudian dalam penjelasannya kita tidak hanya fokus kepada satu kitab ini. Nanti saya akan sampaikan juga penjelasan di hadis-hadis yang lain, ya. Terutama ketika berkaitan tentang wudu, tentang sholat, di mana banyak sekali hadis-hadis yang menjadi pegangan para ulama sehingga mereka terjadi perbedaan pendapat. Kemudian yang terakhir teknis ya. Teknisnya kita nanti akan pakai PowerPoint ya. Jadi saya tampilkan hadisnya, kemudian terjemahnya, setelah itu faedah hadisnya. Nah, setelah selesai saya jelaskan, masih ada waktu, nanti kita akan buka tanya jawab yang berkaitan dengan materi ataupun di luar materi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, insyaallah untuk kajian ini kita akan laksanakan setiap Ahad kedua ba'da maghrib. Ahad kedua ba'da maghrib. Nah, saya memohon dan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini bisa kita ikuti dengan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Nah, terkait apa yang saya jelaskan tadi atau di luar apa yang saya jelaskan, monggo. Silakan dari monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ilmu melalui YouTube, Zoom dan lain sebagainya, media sosial. Apakah sama
dengan berkumpul seperti ini? Faedahnya sama ataukah tidak? Dari Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya hampir sama. Ya, jawab, hadisnya jelas ya. Man salaka thariqan, siapa yang menempuh perjalanan, nah, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Dia ada proses meluangkan waktu, kemudian berjalan ke suatu tempat untuk menuntut ilmu. Bagaimana kalau menuntut ilmu saat ini ya, di masa pandemi melalui Zoom ya, YouTube atau media sosial lainnya? Karena kondisi-kondisi tertentu sehingga kita tidak bisa berkumpul di majelis ilmu, pahalanya akan sama. Karena dalam hadis dikatakan, seseorang yang biasa melakukan kebaikan, lalu dia tidak bisa melakukan kebaikan itu dengan sempurna karena sakit atau karena ada udzur syar'i, maka Allah akan tetap mencatat kebaikan sempurna sebagaimana dia lakukan sewaktu normal. Sama ya. Kemudian yang kedua, tidak sempat datang ke majelis ilmu karena pekerjaan. Nah, mencari nafkah itu hukumnya wajib ya. Jadi teman-teman yang kerjanya di waktu malam mungkin ya, mungkin dia bisa mengambil halaqah ilmunya di waktu pagi atau di waktu sore ya. Nah, sedangkan malam dia sediakan untuk bekerja mencari nafkah. Jadi jangan sampai salah satunya tertinggal ya. Usahakan dua-duanya berjalan di waktu yang berbeda tentunya ya. Kalau malam dia bekerja, kemudian paginya dia berusaha untuk datang di majelis ilmu. Kalau memang benar-benar tidak bisa ya datang di majelis ilmu karena pekerjaan yang begitu padat, minimal belajar ilmu melalui media sosial. Betul-betul ya. Insya Allah Allah akan mencatat niatnya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.